saya akan lakukan mute. Jadi nanti hanya orang-orang yang sedang berbicara aja yang akan saya unmute. Terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul bersama secara virtual pada hari ini, Minggu 25 April 2021, dalam acara Menyapa Kartini Diaspora di Jerman. Pada sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada yang terhormat Bapak Ganjar. Tentunya teman-teman sudah tahu semua bahwa beliau adalah Gubernur Jawa Tengah. Selamat sore Pak Ganjar, mohon izin. Terima kasih Bapak. Selamat sore Mbak Nina, teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak berkenan menghadiri walaupun secara virtual Bapak. Terima kasih. Tidak lupa kami perkenalkan 3 narasumber kita, yaitu yang pertama Ibu Isti Daneswari, selamat sore. Selamat sore Ibu Isti. Selamat sore. Yang kedua yaitu Dr. Prasti Pamorius. Selamat sore Ibu Prasti. Selamat sore. Yang ketiga narasumber kita yaitu Ibu Tri Ambar Indrasti. Selamat sore Ibu Ambar. Mohon izin Bapak dan teman-teman semua, sore hari ini saya ingin memperkenalkan pengurus Perhimpunan Alumni Jerman. Mudah-mudahan sudah datang ketua kita yaitu Bapak Vidi Galenso Sarif. Apakah sudah hadir sore hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, khususnya untuk Mas Ganjar dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ketum. Dan kita perkenalkan dari Sekjen kita, yaitu Bapak Don Haidi Abel. Selamat sore Pak Abel. Pak Haidi Abel. Selamat sore yang terhormat Bapak Ganjar dengan seluruh teman-teman yang juga sebagai narasumber. Yang ketiga kami perkenalkan dari pengurus PAJ yaitu Bendahara. Bendahara kita yang sangat kita sayangi yaitu Bapak Tomsjo. Silahkan, selamat sore. Selamat sore semuanya, selamat sore Pak Ganjar. Semoga nih acaranya lancar semuanya. Terima kasih. Selanjutnya, kami perkenalkan Wasekjen kita, yaitu Ibu Imelda. Apakah sudah hadir? Ibu Imelda, selamat sore. Oh, mungkin masih di jalan. Kita perkenalkan selanjutnya Bapak Wasekjen kita, yaitu Bapak Denos. Selamat sore, Bapak Denos. Oke, selanjutnya kami perkenalkan Wakamedia kita, Wakamedia dan IT, Bapak Aam Purnama Muharam. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak Ganjar. Terima kasih sudah bisa hadir. Oke, selanjutnya yaitu Waka Ekonomi dan Pariwisata, yaitu Bapak Ronald Adelius. Selamat sore, Bapak Ronald. Selamat sore semuanya, Pak Ganjar dan semua teman-teman pengurus Perhimpunan Alumni Jerman. Mbak Nina suaranya hilang. Mbak Nina mohon unmute. Oke, kepencet mungkin Pak. Kami perkenalkan Bapak, mohon izin dengan Waka Pendidikan kita, Hiroshi, apakah sudah hadir? Selamat sore semuanya, selamat sore Pak Ganjar dan rekan-rekan PAJ. Senang bisa hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hiroshi. Selanjutnya Kabid kita, sosial media, Ibu Hensi. Silahkan Ibu Hensi, selamat sore. Ya, selamat sore Teh Nina, selamat sore Pak Gubernur saya yang keren. Oke, untuk Kabid IT,
yang tidak asing lagi yaitu dengan Bapak Bagus Imam Darmawan. Selamat sore Mas Bagus. Selamat sore semuanya, selamat sore Pak Ganjar, selamat sore teman-teman pengurus semuanya. Oke, untuk Kabid kita selanjutnya yaitu Kabid Ekonomi dengan Bapak Teguh. Apakah sudah hadir Bapak Teguh? Oh, mungkin masih di jalan ya Pak ya. Oke, selanjutnya dengan saya sendiri Pak Ganjar, saya dengan Mbak Nina Ernawati yang dimana sore hari ini saya akan memandu acara sampai selesai. Selamat sore, terima kasih Pak Ganjar. Mungkin untuk membuka acara ini, kita sejenak berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Ganjar, sore hari ini Bapak mohon berkenan untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini Bapak. Yang terhormat Bapak Ganjar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya doakan sehat selalu, semangat selalu. Yang pertama, terima kasih ya, saya diundang. Rasa-rasanya kok keren amat ini bisa diundang di forum yang sangat hebat. Teman-teman yang pernah di Jerman dan di Indonesia, dan ini membuat keakraban kita semuanya ya. Kemarin ada satu warga saya dari Tegal, dari Salatiga ke Jerman, yang kemudian mengaku Nabi ke-26 jadi repot gitu ya. Dan kemudian kita komunikasi dengan Pak Dubes. Beberapa kali saya berkunjung ke Jerman, terima kasih. Beberapa teman-teman juga sudah pernah ketemu. Ikatan ini tentu sangat bagus banget ya. Dan saya senang Mbak Nina, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Di tengah pandemi ini beberapa kali kita juga ketemu dengan kawan-kawan di Jerman melalui daring. Kita bicara apapun yang terkait dengan kondisi pandemi dan apapun yang bisa kita kerjakan untuk kebaikan dan kemanusiaan. Dan tema Kartini hari ini menjadi menarik karena pembicaranya tadi juga hebat-hebat ya. Ada Mbak Ambar, Mbak Prasti, satu lagi tadi siapa ya? Mbak Isti, sama Mbak Isti, tiga Kartini kita yang akan berbicara, dan mudah-mudahan ini bagian yang nanti juga memberikan satu inspirasi kepada yang lain. Saya mau bercerita saja sedikit yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk menjadi colekan diskusi. Jadi sampai dengan hari ini tentu PR kita makin berat di Indonesia karena kondisi tekanan ekonomi yang saya coba perhatikan, saya tarik mundur begitu roots-nya itu ternyata ada di problem nanti sosial, kesehatan, terus pendidikan. Kenapa yang saya ambil ini lebih dulu? Ada data yang menarik, tapi saya angkanya agak lupa, maka tidak saya sampaikan di sini dulu. Ternyata selama pandemi itu banyak sekali yang nikah dini. Jadi daripada nggak bekerja, dikawinin gitu. Lalu saya sekarang lagi membuat gerakan Jo Kawin Bocah. Jangan menikah anak-anak. Lalu kami gerakkan anak-anak, ada forum anak nasional, forum OSIS, pelajar, begitu, untuk campaign bagaimana kita tidak nikah dini. Dan problem itu menjadi sangat serius, karena sebelum saya membuat program Jo Kawin Bocah, saya saat itu bicara, karena saya awalnya mendapatkan tamu dari UN datang ke kami, menceritakan kepada saya bahwa Pak Ganjar, Anda tahu nggak kalau angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi di Jawa Tengah itu relatif tinggi. Saya kaget, wow. Dan yang menarik, in case yang di Jawa Tengah itu yang saya terkejut, satu di Kabupaten Brebes yang memang luas sekali daerahnya dan miskin. Tapi yang menarik, Bapak Ibu teman-teman, yang kedua itu di Kota Semarang. Karena asumsi yang dibangun dulu tenaga medisnya nggak ada. Ya. Asumsi yang dibangun, rumah sakitnya jelek. Asumsi yang dibangun, akses kesehatannya buruk. Tapi tidak. Ternyata kami ketemu dengan para aktivis, yang sebagian besar adalah para perawat, dokter-dokter, terus kemudian aktivis perempuan, ini yang luar biasa. Mereka menceritakan, Pak Ganjar problemnya tidak di situ, problemnya di komunikasi. Kenapa? Ibu-ibu hamil yang punya masalah ini tidak dideteksi secara dini. Maka apa yang terjadi? Dia nggak pernah periksa ke rumah sakit. Dia periksanya ke dukun.
asupan gizinya nggak pernah diperhatikan. Maka ketika terjadi situasi yang ada di kandungannya ini, dia nggak pernah tahu bahwa ketika kemudian lahir bermasalah, maka pada saat itulah terjadi persoalan. Mohon maaf, meninggallah ibunya atau meninggallah bayinya. Nah, kenapa problemnya jatuh pada komunikasi? Seorang bidan kemudian menemukan, Pak, kami ini mendata berapa ibu hamil yang bermasalah. Maka pada saat itu kemudian kami mencoba mencatat. Dan akhirnya kita komunikasikan, ini partusnya kapan, ini lahirnya kapan, nanti mesti ke rumah sakit atau tidak, rumah sakitnya yang mana, siapa yang mesti nganter. Dan sistem ini dibangun dengan sangat sederhana oleh mereka. Saat itulah kemudian terbersit oleh pikiran saya membuat program namanya Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Gitu. Mudah-mudahan tahu artinya. Kalau dari Blora pasti tahu artinya. Jadi nginceng wong meteng itu adalah ngintip orang hamil. Ngintipnya orang hamil ini adalah mendata ibu-ibu hamil, memastikan kandungannya itu sehat, memastikan asupan gizinya bagus, memastikan bayinya dan ibunya sehat. Kenapa saya cerita ini dan kemudian menggebu-gebu? Dan akhirnya ini mendapatkan apresiasi karena bahasanya katanya lucu agak gimana gitu ya, nginceng wong meteng ngintip orang hamil ini. Akhirnya menjadi perbincangan. Nah, setelah menjadi perbincangan Bapak Ibu, gerakan ini kita bawa ke bawah dan luar biasa. Luar biasa. Dalam satu semester itu penurunannya tinggi sekali. Sampai 1 tahun itu penurunannya semakin tinggi. Kenapa saya bicara ini? Saya kaitkan dengan isu awal jo kawin bocah, jangan menikah anak-anak. Itu karena ternyata anak-anak yang menikah itu mentalnya nggak siap, fisiknya nggak siap. Begitu hamil bermasalah, lahir problem besar. Ya stunting lah, ya tidak sehat lah, aduh macam-macam Bapak Ibu, teman-teman. Dan pada saat inilah kemudian kita ingin menyiapkan Indonesia ke depan dengan generasi yang emas. Nanti emasnya di mana ini? Bisa-bisa kita dapatnya perunggu atau kalau enggak ini besi tua. Jangan sampai kan itu terjadi. Nah, kawan-kawan yang di banyak negara lain juga kita mendapatkan sharing yang bagus, dan hari ini saya senang sekali dari kawan-kawan alumni Jerman berkumpul, kita berbicara, dan peran perempuan kemudian menjadi sangat bagus dan menjadi aware. Karena tidak selesai nanti di sini. Begitu itu selesai, isu berikutnya yang kemudian mesti kita masukkan dalam kelembagaan, pembangunan, termasuk mulai dari perencanaan sampai delivery-nya nanti, ternyata tidak terlalu banyak mereka yang melibatkan persoalan yang dari kelompok yang butuh perhatian. Saya mau share aja sedikit. Dari cerita ide awal saya menemukan colekan dari UN terkait dengan banyaknya yang meninggal karena melahirkan ataupun bayi AKB itu, maka pada saat itu terus kemudian kita berpikir, siapa yang kemudian mesti kita akomodasi dalam sistem perencanaan pembangunan. Maka saya putuskan setiap musyawarah pembangunan, perencanaan pembangunan hari ini, nggak lagi orang diundang ke kantor Pemprov, nggak lagi. Tapi kantor Pemprov mendatangi ke 6 ekskarisidenan. 6 ekskarisidenan itu mendekatkan lagi komunikasinya, mendekatkan lagi penyerapan aspirasinya. Lalu saya wajibkan yang boleh bertanya pertama adalah dari 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok perempuan, agar terjadi tindakan afirmasi sehingga kemudian orang akan bisa melakukan satu pengarus utamaan gender yang kita harapkan itu masuk dalam sektor dan subsektornya. Tidak mudah sih, lebih mudah saya omongkan. Tapi praktek ini kemudian kita laksanakan, yang akhirnya setiap kita membuka pertanyaan, silakan kelompok perempuan dulu bertanya. Lalu yang kedua, yang saya berikan kesempatan adalah penyandang disabilitas, dan yang ketiga anak-anak. Dan yang lain pangkatnya sama, yang lain urutan keempat dan seterusnya. Nah, 3 ini harapan kita menjadikan suara mereka ini adalah aspirasi untuk menentukan program di setiap sektor dan subsektor termasuk di level tingkatan pemerintahan. Dengan cara itu harapan kita mulailah nanti tidak ada komplain-komplain, meskipun tidak ada komplain sama sekali nggak mungkin. Tidak ada komplain kemudian kenapa ya perempuan tidak bisa mendapatkan hak yang sama dalam berbagai sektor. Karena kejadian ini muncul pada saat perempuan nelayan di Demak protes keras dan dicuekin sama kecamatan, sama desa, sama pemerintah daerahnya. Lalu datang kepada saya. Ceritanya sangat sederhana Bapak Ibu.
Si perempuan ini mengaku dirinya bahwa saya profesional, saya nelayan. Tapi kenapa di KTP saya ibu rumah tangga? Saya ingin memperjuangkan hanya mengganti KTP saya, tolong profesinya ditulis saya nelayan. Saya perempuan nelayan. Bapak Ibu mohon maaf ya, mindset yang ada di pemerintah lokal itu tidak mau kasih itu. Saya tidak mengerti. Lalu saya panggil, saya undang, ternyata sesederhana itu. Setelah saya panggil, tolong ibu ini di KTP-nya diganti, diketik, dia nelayan. Bapak Ibu, berhasil tidak? Berhasil, sesederhana itu. Perjuangan ibu ini panjang sekali sampai harus menemukan saya. Dan kemudian setelah saya dijelaskan, apa dampaknya saya kaji. Bapak Ibu tahu nggak dampaknya? Dengan dia dikasih profesinya sebagai nelayan, perempuan nelayan Demak ini, yang terjadi, dia bisa mendapatkan akses permodalan, dia bisa mendapatkan akses pelatihan, dia kemudian mendapatkan banyak bantuan, dan akhirnya sangat produktif sekali. Hanya merubah satu kata profesi. Apa yang mau saya ceritakan di sini? Tentu dalam konteks para Kartini yang hebat-hebat dan menginspirasi itu akan banyak sekali tantangan-tantangan ke depan. KDRT lah, trafficking lah, aduh macam-macam, sampai kemudian empowering banyak kelompok-kelompok ini termasuk dalam menghadapi pandemi ini. Maka kalau hari ini di setiap minggu, sudah minggu ke-41, saya jualan produk-produk UMKM melalui IG saya dengan hashtag Lapak Ganjar, itu ekstrakurikuler saya, dan ternyata kawan-kawan di Eropa, kemarin ada teman dari Prancis, orang Prancis gitu, dan ternyata dia ngikuti, dan dia bilang, oke, Pak Ganjar ini menarik, beberapa list of produknya bagus, saya akan jual di Prancis, dan kita harapkan ini bisa menjadi produk yang bisa diekspor ke Eropa. Dan ternyata sebagian besar mereka yang berproduksi adalah perempuan. Bapak Ibu, teman-teman, saya tidak akan berpanjang lebar, hak berbicaranya akan lebih banyak nanti pada para narasumber. Mudah-mudahan sepenggal ini akan bisa menginspirasi. Mohon maaf kalau saya tidak bisa mengikuti sampai akhir, tapi saya senang sekali bisa ikut hadir dalam ruang virtual ini bersama orang-orang hebat, dan saya kira orang-orang yang peduli pada bangsa, pada negara, dan pada kemanusiaan. Hormat saya untuk semuanya, selamat berdiskusi. Izinkan saya mewakili Anda semuanya untuk membuka acara ini, dan tentu kalau Mas Gembong sudah hadir, silakan nanti untuk mengikuti. Ada teman-teman keagama, mungkin ada teman-teman di ITB barangkali yang akan ikut bercerita, dan ini yang akan coba kita teruskan nanti, dan saya senang kalau rekomendasi bisa diberikan, di-feedback-kan kepada kami, agar seluruh diskusi ini adalah mungkin 1 titik, 2 titik yang bisa kita eksekusi menjadi satu kegiatan yang nyata. Teman-teman, terima kasih, sehat terus, jaga semangat, jaga kesehatan, salam saya untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Ganjar, sangat luar biasa sekali dari beliau yang secara saya sampai hampir mau nulis kok terlalu asik Pak, jadi nggak jadi menulis saya Pak. Mohon izin Bapak. Terima kasih sekali, emang sangat luar biasa. Selanjutnya kita perkenalkan narasumber kita yang pertama, mungkin bercerita atau gimana ya, yaitu Ibu Isti Daniswari. Beliau adalah Tenvorcaster dari IATB Jerman. Beliau juga seorang desainer yang handal. Beliau juga seorang dosen. Dan beliau sudah 26 tahun di Jerman. Mungkin sampai ke tikungan-tikungannya saja sudah hafal ya Ibu Isti ya. Selamat sore Bu Isti, kami persilahkan. Di mute Mas Bagus tolong. Terima kasih, selamat sore. Mohon maaf tadi. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Nina. Saya mulai aja ini session saya. Silakan Ibu Isti, 10 menit Ibu Isti, silakan. Siap. Jadi saya adalah seorang Tenvorcaster yang mungkin banyak juga pekerjaan saya untuk Indonesia, itu salah satu dari homesick project saya. Jadi selain saya di Jerman bekerja sebagai Tenvorcaster, tapi juga
ada beberapa hal yang saya lakukan untuk Indonesia. Mungkin saya akan share screen di sini. Sebentar. Ini ada sebuah video yang sebenarnya ya sudah agak lama, tapi mungkin bisa menjelaskan kira-kira apa yang saya lakukan selama ini. Kini setiap tahun, sudah tahun kedua, kita punya trend forecasting yang sebetulnya tidak mudah untuk direalisasikan. Bukunya ada 5 buku, paling penting dibaca itu buku pertama. Karena di situ diterangkan kenapa kita memilih Singularity. Buku ini sebetulnya sangat berharga. Ini biaya negara, biaya pajak. Makanya digratiskan. Kalau di luar negeri, trend forecasting ini bukunya mahal sekali. Mahal sekali. Terima kasih kepada tim. Isti yang di Jerman ya. Kita apa namanya? Di sebuah ekosistem industri kreatif yang matang, biasanya diperlukan memang trend forecasting bagi para pelaku industri untuk bisa jadi acuan dalam pengembangan produk, desain, dan gagasan-gagasan baru mereka. Ini sangat-sangat bermanfaat karena betapapun kita semua pelaku industri kreatif kadang-kadang nggak ngerti arahnya mau kemana. Harapannya adalah tentunya buku ini bisa disebarluaskan ya, disebarluaskan ke segala penjuru. Tidak hanya di nasional, tapi di internasional, dari mahasiswa, desainer, profesional, yang penting pelaku kreatif. Oke, mohon maaf tadi apakah suara videonya terdengar? Jelas, ya Mbak, jelas, kedengeran jelas. kok. Iya, kedengeran. Oke, jadi itu kira-kira yang saya lakukan selama ini, sebab saya kurang pandai berbicara. Jadi saya biasa berbicara dengan presentasi dan video. Ini mungkin ada beberapa, saya akan share screen slide saya mengenai trend forecasting. Jadi perkenalanlah sedikit mengenai apa yang selama ini saya lakukan. Jadi ini mungkin ada hubungannya dengan post pandemic yang mungkin ahlinya Mbak Prasti ini ya, kalau dalam soal kesehatan ya. Kalau saya dalam ekraf aja, dari ekonomi kreatifnya aja. Oke, jadi sebenarnya trend forecaster itu apa sih sebenarnya? Jadi cuman seseorang yang mampu mengidentifikasi tren mendatang. Jadi bukan tren yang sekarang, tapi yang akan datang. Kemudian sebenarnya apa sih? Sebenarnya gimana sih gitu ya? Jadi itu sebenarnya adalah sebuah pendekatan strategis untuk memahami perubahan perilaku. Jadi sebenarnya tentang mindset ya. Jadi bukan sekedar fashion aja atau hal-hal lain, tetapi adalah perubahan mindset yang terjadi di masyarakat, baik dunia maupun secara perkelompok tergantung dari masyarakatnya dengan beberapa metodologinya. Kemudian kegunaannya trend forecasting itu banyak sebenarnya. Jadi selama ini orang mungkin berpikir bahwa trend forecast itu hanya untuk fashion, hanya untuk industri kreatif, pada banyak sekali ya. Jadi ya tentu saja future insight itu sudah biasa dalam dunia fashion, beauty, design, sosiologi. Jadi kita memang mendecipher ya, mengidentifikasi kira-kira ada apa, perubahan-perubahan apa dalam masyarakat, baik itu masyarakat dunia maupun secara dalam tiap-tiap negara maupun kelompok masyarakat. Kemudian untuk brand strategi ini biasanya digunakan oleh corporate atau tidak hanya corporate ya, juga misalnya
komunitas-komunitas, segala hal. Sekarang semuanya perlu branding. Nah, brand strategi ini sangat penting dan itu biasanya ditentukan arahnya dengan trend forecasting. Kemudian consumer profiles jika kita ingin membuka market, dan yang mungkin orang masih belum berpikir adalah sebenarnya policy, karena biasanya policy maker itu perlu trend forecasting. Kalau di dunia itu sudah biasa, mereka memerlukan trend forecasting untuk melihat dampak apa yang mereka terima dari sebuah pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masyarakat tentunya. Oke, ini adalah beberapa kantor-kantor trend forecast di dunia ya, yang sebenarnya kalau kita identifikasi ada sekitar 2000-an. Mungkin di Indonesia aja kita agak sedikit ketinggalan dengan trend forecasting ini. Masih sangat sedikit yang paham apa itu trend forecasting. Padahal trend forecasting ini sangat bisa berguna dalam berbagai aspek kehidupan, dalam berbagai struktur maupun aspek kehidupan. Kemudian ini mungkin kita tahu ya, trendsetters itu seperti apa, siapa aja. Mungkin ada beberapa yang kita kenal di sini. Jadi apa yang mereka bawakan, mereka masih tapi mereka bukanlah pembuat tren. Mereka hanya adalah seorang adapter pertama dari tren gitu. Dan mereka menyesuaikan tren yang akan datang dengan apa yang mereka punya. Seperti Kim Kardashian, dia terapkan dalam beauty, dalam style, seperti body positivity dan lain sebagainya. Kemudian mungkin kalau Mark Zuckerberg kita ngelihatnya dia dia pembuat sosial media, tapi banyak hal lain. Mungkin gara-gara beliau juga sekarang kalau orang pakai t-shirt abu-abu dan sneakers ke hotel bintang 5 nggak akan diusir gitu, karena siapa tahu seorang bilioner, itu contohnya. Oke. Ini mungkin ada salah satu diamond shape trend model oleh Hendrik Vegaard ya. Mungkin yang bisa menjelaskan kira-kira tren itu dari trend forecaster yang di sini disebutkan sebagai trend creators. Kita dibilang creator, tapi sebenarnya trend forecaster itu bukan creator dari tren, karena tren itu terjadi. Jadi kami itu hanya membacanya lalu kami menuliskannya dalam report. Itu sebabnya kami sering dibilang trend creators, but we are not actually. Trendsetter adalah adaptor pertama. Jadi setelah dari trend forecaster mereka mereka mendapatkan informasi, atau mereka juga mungkin itu kemudian mengaplikasinya dalam pekerjaan maupun ke dalam profil mereka, sehingga mereka menjadi seorang trendsetter. Oke, kita bisa lihat di sini dalam model ini ada beberapa tergantung dari industrinya. Jadi tergantung dari industrinya. Kira-kira berapa lama itu dari trendsetter masuk ke dalam pasar mainstream ya. Jadi untuk kosmetik mungkin paling cepat sekitar 1-2 tahun. Kemudian untuk pakaian itu 2-3 tahun. Kemudian untuk home design lebih lama lagi. Tentu aja untuk industri-industri lain seperti industri elektronik, industri otomotif itu akan lebih lama lagi karena memerlukan waktu research and development yang lebih lama. Kemudian bagaimana sih kira-kira how is it made? Bagaimana sih bikinnya? Ini adalah skema yang paling mudah ya, karena prosesnya memang agak lebih menjelimet daripada ini ya sebenarnya. Maaf saya sebenarnya orang Jawa cuman tinggal di Jakarta jadi suka ngaco. Jadi apa sih faktor-faktornya ya? Ekonomi, society, politics, culture, design, teknologi itu yang menjadikan perpaduan itu menjadikan tren. Kemudian perpaduan forecasting itu perpaduan dari skill seperti research, kemudian global perspective dan intuisi. Nah, posisinya trend forecast itu di mana? Di dalam ekonomi kreatif adalah di bagian R&D. Jadi memang kita berada di hulunya ya, di awal-awalnya gitu. Jadi memang harus dari awal sebelum perancangan produk atau perancangan strategi sudah menggunakan trend forecasting. Kemudian di dalam content pillars ekonomi kreatif, di mana dia ada 3 flow ya, creative collaboration, connect, dan commerce. Kita berada di di tempat yang paling awal seperti tadi dibilangkan seperti tadi dilukiskan ya. Jadi disinilah di mana inovasi bisa terjadi dan sebagainya, itu memang biasanya
terinspirasi dari pemikiran-pemikiran trend forecasting. Nah, ini adalah buku-buku yang telah saya buat untuk Indonesia, telah saya terbitkan. Buku pertama saya Virtualux Trend Forecast untuk tahun 2013 yang di-launch tahun 2012. Kemudian yang terakhir Singularity. Dua buku saya yang terakhir Grayzone maupun Singularity dipublish oleh Backcraft yang sekarang masuk ke Kemenparekraf. Masing-masing buku ini memiliki buku turunan lagi untuk bidang kreatif yang berbeda ya. Dan ini adalah bidang-bidang kreatif yang kami rangkum adalah tekstil, fashion and accessory, furniture, home furniture, dan craft. Oke, ini adalah contoh sukses dari trend forecast. Ini dari trend forecast yang sebelumnya yaitu Grayzone Trend Forecasting 2017-2018 ada salah satu temanya yang kita sebut sebagai Digitarian, sub temanya bernama Prodigy. Kemudian diimplementasi oleh perusahaan Kria Nusantara yang pada tahun 2018 untuk market Eropa menjadi leading product, leading collection. Oke, kemudian konteks trend forecast dalam post pandemic kira-kira apa sih? Nah, ini yang kita beberapa problematikanya juga kami analisa, yaitu misalnya ada ini 3 problematik utama ya. Jadi misalnya masalah grief ini ya, grief kemarin juga di Jerman, seluruh kota di Jerman melakukan upacara peringatan duka cita bagi korban-korban yang jatuh akibat pandemi, tapi tidak masalah itu aja. Bagi yang sehat, bagi yang itu kita juga memiliki sebuah grief yang sama yang disebut anticipatory grief, sehingga kita kehilangan beberapa kemampuan kita untuk berpikir sehat. Itu kemudian berpikir dengan akal sehat. Kemudian masalah anti-zero waste ini. Kita sebelum pandemi kita memang sibuk ya, dunia sibuk menggalakkan masalah zero waste, tetapi dalam konteks pandemi ini jadi susah, banyak disposable. Seperti di Jerman aja kita sekarang wajib menggunakan FF2 mask ya, N95. Kalau enggak kita nggak boleh masuk toko, dan itu ya disposable ya, itu tidak bisa dicuci gitu. Jadi masih banyak hal lagi, masalah waste, masalah packaging, masalah masih banyak lagi sebenarnya, tapi hanya ini 3 contoh yang mungkin buat kita di depan mata lah. Kemudian trends apa yang terjadi akibat pandemi ini ada beberapa. Jadi masalah school at home, masalah robotics, juga research-nya semakin meningkat karena masalah robot itu tidak bisa terkena pandemi ya. Walaupun selama ini di Eropa terjadi penolakan terhadap robotisasi, tetapi mau nggak mau sekarang riset ke arah itu jadi semakin tinggi ya, karena mau nggak mau robot itu tidak membawa penyakit. Jadi seperti Deutsche Post aja yang selama ini orang pikir terlalu konservatif, sekarang juga sudah memiliki konsep postbot ya, yang lucu banget, box yang autonomous seperti itu. Oke. Kemudian ini mungkin ada beberapa, ini sebenarnya banyak sekali mindset trends yang terjadi akibat pandemi ini, tetapi ini ada 4 mungkin yang saya pikir menarik yang bisa diolah untuk survive, untuk membuat industri kreatif kembali bangkit setelah masa pandemi ini. Ini masalah anti-ego branding ya, altruism, jadi anti-ego mindset. Di mana mungkin pada saat pandemi ini terasa ya, kita semuanya di rumah dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kalau di Jerman nih kadang-kadang kita suka agak-agak takut sama kaum manula ya, karena galak gitu. Suka marah kalau kita, apalagi kalau yang punya anak-anak pasti semuanya ngeh deh. Suka suka pada galak sama anak-anak, berisik apa segala macamnya. Jadi kita kalau punya anak-anak tuh biasanya menjauhi nenek-nenek, kakek-kakek gitu, takut dimarahin. Tapi akhirnya kalau sekarang kita jadi care, karena kita juga pikir buat kita yang muda itu masuk ke toko aja kita takut ya, kita entah terinfeksi siapa, bagaimana dengan mereka yang sangat rentan. Ini mungkin sebelum adanya vaksinasi ya. Tapi itu juga ternyata bukan hanya masalah itu aja ya. Misalnya ada beberapa brands yang misalnya dia seperti di Amerika ya, ini ada brands taco, dia menjual produk yang kalau misalnya kamu beli
satu produk berarti kamu ngasih juga berarti menyumbang ke tenaga medis. Nah, itu pada saat terpuruknya ekonomi kreatif, hal seperti itu membuat beberapa perusahaan bertahan. Seperti di Indonesia juga banyak sekali perusahaan yang sebenarnya niatnya amal, tapi akhirnya jadi mempertahankan perusahaannya. Seperti Riri Rengganis, dia menjual masker, sebenarnya niatnya hanya untuk memberi makan para penjahitnya, karena ya tentu aja fashion terpuruk juga pada saat itu, tetapi akhirnya malah jadi naik daun, malah orang jadi minta masker dengan yang sesuai dengan baju dan lain sebagainya, sehingga tetap survive. Dan juga ada beberapa produk makanan yang dia membuat paket-paket bantuan dana kepada frontliners di Indonesia, yang akhirnya produknya jadi laris karena orang-orang juga dengan menyumbang itu dia juga membeli produknya, yang dimana pekerja-pekerjanya bisa survive juga, tidak kehilangan pekerjaan, dia tidak harus melakukan PHK. Kemudian culture, ini community culture cult. Jadi kita nggak ngomong mengenai culture dalam ansih ya, tidak membicarakan culture dan arti culture, budaya, tetapi adalah cult. Jadi sebuah cult di mana di tiap masyarakat itu kita masyarakat kita ini sekarang terbagi-bagi ya dalam bolanya masing-masing ya, dalam bubble-nya masing-masing, sehingga masing-masing itu kita punya komunitas-komunitas yang berbeda. Nah, komunitas yang berbeda ini memiliki gen-gen tertentu yang menarik, sebenarnya bisa diolah untuk membantu kemajuan ekonomi. Nah, ini mungkin pembahasannya agak panjang, jadi saya kira-kira begitu aja. Jadi mungkin singkat kata ini adalah pembangunan ekonomi dari komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Kemudian Mitiera, jadi locality trend itu memang menjadi sangat besar akibat ya mungkin terutama di Eropa ya, kita di lockdown udah berapa lama ya, saya di Bayern mah di lockdown udah berapa lama ya. Kemudian di Indonesia juga kan sempat orang nggak bisa travel dan lain sebagainya, sehingga orang juga ini mungkin sebuah kesempatan pariwisata maupun local sources untuk menggali kembali pariwisata lokal. Jadi untuk kembali mungkin membenahi area pariwisata, mungkin yang biasanya kita melakukan promosi pariwisata untuk mass tourism, seperti di Bali misalnya, ada beberapa daerah di Nusa Penida yang biasa ya dulunya adalah daerah petani ganggang ya, terus kemudian dijadikan daerah wisata sehingga wah banyak kapal pesiar dan lain sebagainya, sehingga profesi tersebut menjadi hilang di situ. Dengan ketiadaan turis, akhirnya mereka kembali menjadi petani ganggang dan environment pun kembali menjadi sehat. Nah, itu hal-hal seperti itu yang mungkin bisa menjadi titik balik dari pariwisata dan local resources bagi tiap daerah. Oke, baik Ibu Isti, 2 menit terakhir Ibu Isti. Oke, ini adalah Technocraft, yaitu yang tadi kita sebut sebagai tailor-made technology. Mungkin sekarang banyak sekali startup yang bisa dibina untuk menjadi pemenang dalam aircraft untuk masa post pandemi. Sekian, terima kasih. Sekian saja presentasi saya. Terima kasih Bu Isti. Sangat luar biasa sekali. Saya seperti tadi terpesona Ibu Isti. Yang dimana sudah 26 tahun di sana dan masih care sama negara kita. Ya Mbak Isti, terima kasih sekali Mbak Isti. Nanti sesi tanya jawab akan dilakukan di kolom chat ya. Setelah 3 narasumber kita melakukan oh ya, ini mohon maaf, teman-teman ternyata sudah banyak yang hadir. Saya ingin menyapa dengan yang terhormat Bapak Gembong, di mana beliau adalah Ketua IAITB. Selamat sore, Pak Gembong, mungkin bisa kasih salam. Oke, kemudian saya juga ingin menyapa dengan Bapak Chandrasa, di mana beliau adalah Ketua IATB Jerman. Selamat sore, Bapak. Mungkin bisa melambaikan tangan. Kemudian
dengan Bapak Pangki. Beliau adalah Ketua 2 IAST di Jerman. Selamat sore, Bapak. Dan juga Bapak Andi dari PITJ Jerman. Selamat sore. Dan tidak lupa teman-teman semua yang sudah baik. Terima kasih, Bapak. Dan tidak lupa saya ingin menyapa dari teman-teman IASI yang sudah hadir, teman-teman IAITB dan Kagama Jerman, dan teman-teman PAJ yang lain yang sudah bergabung. Selamat sore, terima kasih berkenan hadir. Selanjutnya, kita ke narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Prasti Pamorius, di mana beliau adalah dokter residensi bedah umum. Beliau juga aktif di IASI Jerman. Beliau pendiri Yayasan Paramita Karya Budaya di Jakarta. Dan beliau juga sebagai produser dan inisiator proyek Wayang Orang Krishna Duta Jerman. Tentunya beliau sudah 20 tahun di Jerman. Silahkan Ibu Prasti untuk membagikan pengalamannya dan biar teman-teman kita tahu semua yang di sini. Silahkan Ibu Prasti, kami persilahkan. Mas Bagus mungkin di mute-nya di mic-nya. Ya, sebentar. Oke, sudah. Oke, silahkan Ibu Prasti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di Jerman dan selamat sore teman-teman di Indonesia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu ke PAJ untuk kehormatan ini sebagai salah satu Kartini diaspora di Jerman. Buat saya Kartini itu adalah wanita yang hebat ya, yang dengan umurnya masih muda memiliki pemikiran yang luas, cerdas, keinginan kuat untuk memajukan bangsanya. Beliau adalah salah satu tentunya inspiratif, sosok yang inspiratif buat kita semua. Sebetulnya pengalaman yang saya alami atau kehidupan yang saya jalani saat ini bukan sesuatu yang baru ya, atau bukan sesuatu yang asing, di mana kita sebagai wanita yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita yang memiliki pekerjaan, punya hobi, punya passion, itu berusaha untuk untuk berusaha untuk mencari keseimbangan di dalamnya, gimana supaya kita semuanya itu bisa berjalan dengan harmonis. Tadi juga sudah dibacakan oleh Mbak Nina. Saya saat ini berprofesi atau bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Klinik Pritz, itu di salah satu kota di Jerman Utara, dan sedang menjalani program spesialis bedah umum. Sebelumnya, setelah saya lulus kuliah di Christian Albrecht Universität Kiel, saya mengikuti program spesialis Obgyn. Dan waktu itu karena baru melahirkan anak pertama, jadi saya mengambilnya paruh waktu. Jadi setelah saya melahirkan anak kedua, waktu itu anak pertama sekarang anak kedua, saya memutuskan untuk pindah ke bagian bedah umum. Karena menurut saya setelah mengalami semua ini, kayaknya bedah umum memang yang paling tepat untuk saya. Jadi, dan mungkin ini bisa digarisbawahi bahwa memang ada perbedaan program spesialis dokter di Indonesia dengan dokter spesialis di Jerman ya. Jadi kalau di Jerman itu kita dalam mengikuti program spesialis ini kita bekerja sebagai dokter. Jadi kita bisa menentukan sendiri mau paruh waktu atau mau full time. Jadi nanti tinggal dihitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program spesialis ini. Di antara kesibukan saya alhamdulillah saat ini diberi kepercayaan oleh IASI Jerman untuk sebagai koordinator divisi Medis and Life Science dari periode 2019-2021 bersama teman baik saya, Dr. Sari Tarigan, yang beliau juga sekretaris di IASI. Alhamdulillah kami berhasil mengumpulkan sekitar atau lebih dari 30 dokter Indonesia yang berpraktek di Jerman dan dari berbagai bidang. Jadi ada dari ibu dan anak, kandungan, terus internis atau penyakit dalam, bedah, dan kita intinya bersama-sama ingin membantu atau berpartisipasi untuk mengangkat atau meningkatkan kesehatan di Indonesia dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai pengetahuan, dan juga tentunya insya Allah bisa dengan tenaga ya untuk di Indonesia.
Nah, waktu kemarin karena ada pandemi ini, jadi kita belum bisa langsung ke sana. Akhirnya kita berbaginya melewati webinar. Jadi beberapa webinar telah kami lakukan. Jadi di berbagai bidang ya. Jadi ada dari bidang internis, ada dari bidang kandungan. Waktu itu karena ini juga waktu itu masih hangat dengan COVID, kita juga sempat melakukan mini studi klinik dengan salah satu rumah sakit di Indonesia untuk bagaimana penanganan yang maksimal dan penggunaan ventilator yang optimal untuk penanganan pasien-pasien COVID-19. Tentunya berikutnya kami berharap untuknya tidak hanya untuk penyakit COVID aja, tapi untuk dari berbagai bidang, misalnya tadi yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Ganjar awal tadi, bahwa tentang perkawinan dini anak-anak, tentang kematian ibu muda yang tinggi sekali. Nah, mungkin kita bisa membantu dari itu dengan kita melihat apakah kita bisa share pengalaman, pengetahuan, dan tentunya lain-lainnya. Selain di bidang kesehatan, tadi juga disebutkan oleh Mbak Nina, kalau saya tuh senang di kebudayaan. Karena menurut saya tuh kebudayaan itu, diplomasi budaya tuh diplomasi yang paling indah ya, maksudnya paling nyaman, paling enak gitu, di mana kita bisa memperkenalkan tentang keragaman budaya Indonesia yang indah dengan toleransinya yang tinggi ke masyarakat Jerman pada umumnya. Jadi waktu itu saya lagi hamil anak kedua. Nah, kalau hamil anak kedua tuh di Jerman itu kita bisa cuti hamil dan kemudian setelah anaknya lahir bisa cuti lagi 1 tahun kira-kira. Nah, itu waktu itu totalnya kira-kira 2 tahun saya cuti. Nah, pada saat saya cuti saya mengisi waktu luang bersama teman-teman di Jakarta dan mendirikan Yayasan Paramarta Karya Budaya. Nah, waktu itu proyek pertama kami, proyek sosial kami, waktu itu bekerja sama dengan beberapa organisasi diaspora di Jerman dan di Indonesia. Kita dan juga bekerja sama dengan KJRI Hamburg waktu itu dan didukung oleh Kemendikbud. Kita membuat proyek Kresna Duta, atau dengan intinya adalah kita memperkenalkan kesenian tradisional wayang orang. Jadi waktu itu kita dalam bentuk edukasi dan pagelaran. Jadi waktu itu kita edukasi dalam arti kita tidak hanya memperlihatkan pagelaran itu sendiri bagaimana bentuknya, tapi juga menceritakan apa sih sebenarnya wayang orang itu, apa sih perbedaan wayang orang dengan wayang kulit gitu. Nah, jadi waktu itu kita membawa sekitar 50 orang seniman profesional dari Jakarta dan dari Solo, kemudian dan begitu juga dengan para pengrawitnya, ya, pemain gemalannya, dan juga penata tekniknya. Dan waktu itu kita intinya kenapa kita membawa mereka semua, karena pertama kita ingin memperlihatkan atau menampilkan pagelaran yang maksimal, di mana orang Jerman itu juga bisa tahu kalau ini memang pagelaran yang cocok bisa disetarakan dengan pagelaran atau kesenian-kesenian di Eropa atau di dunia ya. Misalnya kayak opera, kayak musical gitu loh. Jadi sebenarnya dengan pengemasan yang baik, pemain-pemain ini juga bisa disetarakan oleh para profesional seniman di Eropa. Nah, dan itu juga yang kedua juga tentunya untuk mengapresiasi teman-teman para seniman yang tradisional yang dengan semangatnya yang masih kuat untuk melestarikan kebudayaan ini yang sayangnya sudah hampir punah di Indonesia. Jadi kita alhamdulillah waktu itu berhasil menggelar pagelaran di Hamburg, Hannover, dan di Hamburg di gedung-gedung besar ya, di gedung-gedung teater. Waktu itu di Hamburg kita di gedung Neue Flora, itu di mana tempat Aladdin Disney musical tampil. Kemudian di Bremen di Metropol, dan di Hannover waktu itu di Altes Magazin. Alhamdulillah, jadi antusias penonton dan calon penonton waktu saat kita melakukan seminar pun, waktu mengikuti edukasi pun mereka sangat antusias gitu loh. Dan jadi insya Allah kita juga sedang mempersiapkan untuk berikutnya yang pengennya sih, kan dari kemarin waktu itu udah di Jerman Utara, jadi sekarang kita rencananya pengen di Jerman Tengah dan Jerman Selatan. Ya, jadi insya Allah dua-duanya ini bisa berselaras antara kesehatan dengan kebudayaan. Mungkin baik, Bu Prasasti 3 menit terakhir, Ibu. Ya, untuk penutup mungkin saya ada cuplikan sedikit tentang, jadi biar tahu maksudnya kemarin kita gimana konsepnya itu adalah kita pakai bahasa Jerman dan bahasa Jawa. Nah, jadi ini kira-kira mungkin kalau misalnya masih lihat. Jadi kita memakai narator. Nakula und Sadeva sind Zwillinge. Ihre Mutter ist Fürstin Madrid.
Sie sind beide klug, begabt und geschickt. Saya kolaborasi ngopo kita. Dann kommt König Gresslein zu. Gleich wie die Morgensonne beruhigt er die aufgeregten Pandava. Er gibt ihnen Hoffnung, dass sie ihr Reich vielleicht doch noch auf einem friedlichen Weg zurückerlangen können. Nach weiteren Beratungen erklärt sich König Kressner bereit, als Botschafter entsandt zu werden, um die machtbesessenen Kurawa doch noch zu einem Einlenken zu bewegen. Kene lungguhkan prayogi, ya kabeh wae propandu. Ya, gitulah kira-kira. Kemarin kita bikinnya. Udah itu, terima kasih sebelumnya untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prasasti, sangat menarik sekali ya share pengetahuannya, pengalamannya, dan di samping beliau ini adalah seorang dokter ya yang berkecimpung dengan kedokteran, beliau juga mencintai kebudayaan kita. Tentang tadi saya lihat ada wayang orang ya Ibu Prasasti ya. Oh ya, itu kebudayaan Jawa banget ya Bu ya. Tadi kelihatan kan ya videonya? Oh iya Mas, kelihatan. Okay. Terima kasih Bu Prasasti. Sama-sama. Sangat menarik sekali tentunya. Dan ini selamat datang kepada yang terhormat Ibu Sekjen DPP Perwira, yaitu Ibu Dini. Terima kasih sekali Bu Dini kehadirannya. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Terima kasih Bu berkenan hadir di virtual ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan paparan dari narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Tri Ambar Indriasti, di mana beliau adalah Ketua PBBI, yaitu Perempuan Pelestari Budaya Indonesia. Beliau juga seorang penggiat budaya Wastra Nusantara. Beliau juga membantu UKM Wastra di tanah air, di mana beliau membantu promosi untuk teman-teman diaspora di Eropa. Dan tentunya sudah banyak yang laku ya Bu Ambar ya. Dan beliau juga bendahara Kagama Jerman. Beliau sudah 24 tahun tinggal dan stay di Jerman, dan kemarin saya sempat WA sama beliau sudah warga negara Jerman. Selanjutnya silahkan Ibu Ambar Indriasti, kami persilahkan untuk berbagi pengetahuan pengalamannya selama di Jerman. Kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya senang sekali diundang oleh PAJ untuk acara Diaspora Kartini kali ini. Dan saya mau cerita sedikit tentang kegiatan yang saya lakukan di sini. Kebetulan passion saya memang di wastra in Indonesia ya, terutama batik dan tenun, terutama juga kebaya. Jadi saya udah koleksi kebaya, batik, dan wastra dari tahun 95 waktu saya dulu di Jogja. Karena mungkin dulu belum ada sosial media seperti sekarang ya, jadinya nggak terlalu bisa posting seperti sekarang ya. Maksudnya maaf saya agak kaku kayak kalau ngomong di depan umum, nggak terbiasa. Terus beberapa tahun terakhir saya pulang ke Indonesia, saya melihat perubahan yang menurut saya terlalu mencolok gitu ya. Kadang-kadang saya merasa asing setiap saya kembali ke tanah air. Terus saya pikir, oke,
kenapa ya kita di sini, walaupun kita di Jerman, saya ingin banget mempromosikan Wastra Nusantara untuk pribadi saya sendiri dan untuk anak-anak saya, ya, biar mereka tahu ini loh salah satu warisan budaya dari ibu gitu ya. Terus saya mulai mempromosikan wastra kebaya terutama di sosial media. Kemudian saya mulai menulis dan menjelaskan tentang wastra kepada umum, karena nggak semua orang Indonesia kan mengerti arti motif batik. Jadi saya mulai menulis sebulan sekali lewat PETJ Jerman yang mempercayakan saya di Departemen Budaya. Terus di pandemi ini kali ini saya mulai bekerja sama dengan teman-teman perempuan pelestari budaya dan di Indonesia untuk mempromosikan wastra. Karena seperti kita tahu bahwa pembatik, pengrajin itu untuk saat ini mereka susah juga ya. Terus saya mulai posting di sosial media apa yang saya pakai, dan saya sangat senang, sangat terima kasih sama teman-teman diaspora bahwa postingan saya membuka rezeki UMKM di Indonesia. Jadi setiap bulan kita punya tema wastra. Misalnya bulan depan kami akan mengangkat tema Bali Kembali, memperkenalkan wastra Bali dengan promosi wastra di Denpasar dengan PPBI Pusat. Kayak gitu. Cita-cita saya semoga kalau semua lancar, saya ingin sekali membuat rumah budaya dan wastra Indonesia di Potsdam atau di Jerman. Karena saya ingin membuka ruang wastra supaya generasi milenial, generasi anak-anak campur dan diaspora Indonesia di sini yang ingin belajar, yang ingin tahu tentang wastra bisa ke tempat saya atau saya bikin acara memperkenalkan wastra kayak gitu. Terus apa lagi ya yang sebenarnya gampang banget ya. Cerita saya mungkin nggak seperti Mbak Isti atau Mbak Prasti yang udah bikin event besar, karena ini semua tersedak pandemi. Jadi masalahnya kita banyak program, kita banyak, tapi saya lebih langsung ke pengrajin. Ya, saya belum bisa bikin acara seperti Mbak Prasti misalnya langsung bawa seniman. Kita punya program banyak, cuma tersedak pandemi aja kali ini. Semoga sih kalau pandemi selesai kita bisa live untuk acara-acara dukungan UMKM selanjutnya. Di PETJ Jerman saya juga terima kasih saya diberi kebebasan untuk mengungkapkan passion saya untuk menulis. Juga saya bisa dikasih kesempatan menulis tentang wastra, saya bisa memperkenalkan wastra. Terus buat teman-teman juga, buat anak-anak campur, anak-anak saya juga saya tegaskan, ini warisan Indonesia yang harus kita jaga, karena kita nggak mungkin langsung bilang ke generasi milenial ini kamu harus pakem, harus yang tradisional, itu susah ya. Jadi saya mulai mengkombinasikan wastra yang tradisional dengan kemodern gitu. Jadi anak-anak saya, teman-teman saya juga saya promosikan, kalian mesti pakai wastra ya, saya jelaskan ini artinya kayak gini. Ya teman-teman jadi senang juga sih ya kalau saya mempromosikan mereka, membuka rezeki mereka dengan tujuan untuk membantu perputaran ekonomi di pengrajin-pengrajin wastra di Indonesia. Jadi cita-cita saya sih sebenarnya mudah banget, gampang banget supaya semua kembali normal, bisa bantu-bantu perekonomian, bisa mempromosikan wastra Indonesia di Eropa. Sebenarnya mudah itu aja. Terus koleksi saya kebanyakan kebetulan batik, batik lawasan, dan batik modern, klasik semuanya dari berbagai daerah di Jogja, Solo, Brebes, Tegal. Terus tema yang saya angkat kali ini adalah mengangkat motif-motif batik yang terlupakan, supaya lebih dikenal kembali oleh masyarakat
masyarakat kita, ya, baik di Indonesia ataupun di Jerman. Jadi saya langsung bekerja sama dengan pengrajin. Saya kontak mereka karena saya juga punya pengalaman dengan beberapa pengrajin. Saya nggak pernah beli di toko. Seandainya saya ke Jogja, saya langsung mengunjungi pengrajin. Saya berkenalan langsung dengan pengrajin. Dan saya tuh bangga ya kalau setiap kali apapun yang saya pakai, baik tenun, songket, batik, jumputan, saya merasa ada apa ya, di balik cerita sebuah wastra buat saya itu ada seni. Mungkin passion saya di seni juga, passion saya di budaya. Jadi saya mengungkapkan itu lewat apa yang saya lakukan saat ini, misalnya dengan menggunakan wastra ya. Saya nggak selalu pakai kebaya setiap hari, tapi hampir setiap hari juga bekerja, walaupun kadang-kadang musim di Jerman nggak terlalu pas pakai kebaya, tapi saya tetap pakai kebaya. Jadi saya senang aja ya. Jadi teman-teman juga suka, pengrajin-pengrajin juga senang kalau karya mereka dibawa ke Eropa dan saya promosikan. Sebenarnya ada timbal balik ya. Itu kepuasan saya pribadi bahwa saya bisa menjaga, memperkenalkan dan mempromosikan budaya saya dan membantu para UMKM di Indonesia. Puji Tuhan, setiap kali saya posting, mereka selalu dapat pesanan. Jadi saya menghubungkan langsung. Saya bukan pegiat bisnis karena saya nggak ada bakat bisnis. Jadi saya lebih passion ke budayanya aja sih. Jadi semoga suatu hari saya di Potsdam bisa bikin rumah kebaya dan wastra untuk teman-teman di Jerman supaya bisa belajar, saling apa ya, mengedukasi ya, terutama untuk anak-anak campuran di Jerman. Untuk saat ini koleksi wastra saya karena mungkin sudah lama dari berbagai provinsi di tanah air, sekitar 600 wastra dan 300 kebaya. Yang semoga kalau sudah jalan kita mau buat pameran juga ya, dengan membawa beberapa pengrajin kami dari Jogja dan beberapa daerah di Jawa Tengah seperti itu. Jadi pengrajin itu. Baik Bu Ambar, 3 menit terakhir. Ya mungkin untuk dari saya itu aja Mbak ya, karena saya agak kagok kalau ngomong di depan umum. Saya lanjutkan aja, jadi kalau ada sesi tanya jawab langsung aja kayak gitu. Oke, cukup Bu Ambar. Jeh Mbak. Oh siap, baik. Oke, terima kasih Bu Ambar. Ini di sesi chat sudah banyak pujian ini Bu Ambar nih. Terima kasih sekali, sangat menarik ini share-nya dan pengetahuannya serta pengalamannya. Lihat dia di chat banyak sekali. Mungkin ini akan saya buka sesi pertanyaan, mungkin akan ditujukan ke narasumber siapa. Mungkin sesi pertama kami Bapak Ketum Vidi Galinso Sarif untuk memberikan pertanyaan. Nanti selanjutnya boleh teman-teman yang lain. Kalau misalnya waktunya tidak sempat, nanti bisa di kolom chat. Mohon izin Bapak Vidi Galinso, mungkin bisa di-mute Mas Bagus. Di-unmute Bapak Ketum. Siap, silahkan Bapak Ketum, persilahkan. Sudah di-unmute. Ya. Unmute ya. Ya. Assalamualaikum. Saya mungkin bukan bertanya. Ini dadakan aja sebenarnya karena saya kebetulan di sini bersama Ibu Dini, ya, Ibu Prihatini Kusdini ini yang Sekjen Perhubungan dengan Ibu Dina juga. Dan saya tadi mengikuti acara ini kok 3 narsum ini cocok sekali dengan perwira. Kebetulan saya juga bagian dari perkumpulan perempuan wirausaha Indonesia ini sebagai dewan pakar, dan saya lihat ini klop ini perempuan-perempuan walaupun jaraknya jauh antara Jerman sama Indonesia. Saya sedikit kasih pembukaan aja. Ibu Dini adalah Sekjen Perwira kami yang juga nanti akan saya mintakan untuk pemaparannya sehingga apa yang dari 3 narasumber ini akan bisa mudah-mudahan
jadi ada tadi Pak Ganjar bilang ada titik satu yang bisa dikerjakan bersama walaupun jarak jauh, karena Perwira juga sering mengadakan pameran-pameran di mancanegara, tapi kok ya Jerman belum, dan mereka atau kami sangat berharap bisa melebarkan pemasaran seperti tadi Mbak Ambar, kita juga sudah mengadakan pameran tentang kain, bekerja sama dengan pakar kain di Jepang yang punya 200 koleksi batik Indonesia, dan itu berlangsung 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, sangat sukses. Kemudian pengusaha-pengusaha ini anggota Perwira ada 200.000 di 34 provinsi, semua sudah orientasi ekspor, mulai dari sambal ke mana, ke Arab, negara Timur Tengah, sampai keripik ke Australia, 3 kontainer per bulan, dan lain-lain nanti Bu Dini akan jelaskan. Dan program ke depan, Bu Dini adalah sekjen kami yang kedua, dan program-program ke depannya sangat progresif dan agresif, sehingga mungkin dari saya, walaupun saya mau nanya, tapi saya lebih mementingkan perempuan Indonesia berbicara, karena pertanyaan saya mungkin nggak terlalu penting ketimbang apa yang bisa kita hasilkan dari webinar yang sangat bagus atau berharga ini yang diselenggarakan oleh Waka 3 kita, Waka 3 ya, Bro Ronald dan teman-teman. Oke, saya mohon izin untuk mempersilakan Ibu Dini memperkenalkan diri dan memaparkan apa itu Perwira, sehingga mungkin ada yang bisa kita kerjasamakan perempuan-perempuan Indonesia baik di Indonesia dan di Jerman. Silakan, makasih. Ibu Dini yang terhormat, silakan Ibu untuk memaparkan, dan kami speed waktunya 5 menit Ibu. Silahkan Ibu, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum. Jelas Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prihatin Kusdini. Latar belakang saya sama dengan Pak Vidi ya. Pendidikan saya hukum. Kebetulan saya jadi Setjen Perwira ini terhitung sejak bulan Juni 2020, masih usianya sangat muda sekali. Cuman saya berkeinginan basic dari Perwira ini adalah merupakan menjadi kekuatan ekonomi kekuatan ekonomi raksasanya perempuan ya, di mana di situ tergabung UKM, UMKM, dan juga perempuan pengusaha nasional. Saya sangat berharap sekali kerjasama dengan alumni Jembrang ini adalah dalam setiap program atau kegiatan yang akan kita luncurkan merupakan satu konstruksi yang memperkuat basic perekonomian kaum perempuan, khususnya untuk kelompok Perwira ya, dengan kerjasama dengan alumni Jerman. Dan saya sangat berharap sekali dari pertunjukan-pertunjukan saat sekarang ini, kebetulan Pak Rasti ya, tadi Prasti apa? Itu kebetulan saya sama-sama Mbak, dan juga Mbak Tri Ambar. Saya juga sama-sama seorang budayawan yang dinobatkan tahun 2011 dari Pemprov DKI. Dan saya juga tergabung di Masyarakat Seni Jakarta, dan itu membuat saya bergairah. Melihat pertunjukan seni itu nggak pernah lepas, saya itu selalu bergairah. Yang namanya budaya identik dengan apa yang menjadi kebiasaan kita, kultur kita, dan itu tampil, dan itulah Indonesia yang tampil di pertunjukan seni ataupun apapun bentuknya, pakaian, kostum, dan corak, itu adalah diri kita, bangsa kita. Dan di situ setiap corak etnik itu adalah melambangkan punya filosofi, histori yang sangat mendalam, bagaimana kita harus bersikap dalam kebiasaan kita sehari-hari. Dan itu tampil muncul baik itu dalam bentuk kostum, dalam bentuk karya seni maupun pertunjukan seni. Saya sangat berharap perempuan wirausaha ini tidak lepas dari kegiatan berkarya, berkreativitas. Saya berharap apapun yang dilakukan oleh alumni Jerman ini
yang sangat mendukung, yang mengangkat, yang nge-branding atau bisa membranding perwira. Kita di sini kelemahannya hanya satu di teknologi, dan kita juga sebagian masih gaptek. Dan saya berharap dengan kecanggihan teknologi yang bisa ditransfer pada ibu-ibu, dan itu bisa mengangkat perekonomian perempuan, karena di saat pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa berbuat banyak dengan teknologi. Mau tidak mau kita harus mampu menggunakan teknologi. Dan juga berikut juga Pak Vidi dengan program untuk bagaimana kita membuat satu marketing ya, pemasaran dengan menggunakan teknologi yang kita miliki sendiri secara besar, yang berskala besar. Hanya itu dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini, sangat menarik. Mungkin nanti bisa berkolaborasi kembali ya Ibu ya. Terima kasih. Mungkin teman-teman lagi ada yang bertanya dari paparannya tadi Ibu Prasasti sama Ibu Isti dari bidangnya beliau. Silahkan. Mungkin ada yang angkat tangan. Apa mungkin untuk sementara Bapak Ronald mau bertanya dulu? Atau berbagi pengalaman sebentar Bapak Ronald? Mungkin jangan. Ya, terima kasih silahkan, Mbak Bapak Nina. Ronald. Mungkin Siap. saya tertarik, ini kok Mbak Isti dan Mbak Prasi itu kok bisa ya profesional. Kalau Mbak Isti itu bisa sambil ngajar di Indonesia, itu gimana ceritanya? Kalau Mbak Prasi itu udah ayu, terus pinter, dokter, terus kok bikin wayang orang tuh gimana ceritanya? Itu aja pertanyaan saya. Hebat. Bagi waktunya ya Bapak Ronald ya, Bang Ronald. Enggak, idenya gimana gitu ya? Maksudnya selain kalau Mbak Isi itu dia kreatif, terus juga bisa ngajar gitu ke pendidikan. Jadi sebenarnya multi talentnya itu yang inspiratif ya, begitu. Perempuan-perempuan yang ada di Jerman ini begitu. Itu gimana coba diceritakan? Menarik sekali buat saya. Jadi bukan cuma kerja kalau Mbak Prasi jadi dokter ataupun juga Mbak Isi sebagai desainer gitu ya. Tapi bisa kontribusi bahkan ke tanah air, bahkan ke budaya gitu ya. Itu gimana ceritanya? Itu menarik sekali buat saya. Iya, dari saya dulu ya. Karena disebut duluan nih Mbak Prasti. Boleh ya. Sebenarnya gini, saya juga sebenarnya penggemar kain juga, tapi bukan nggak seaktivis Mbak Prasti maupun ini, tapi untuk pribadi aja karena saya senang kainnya dulu. Jadi kalau mudik tuh selalu koper saya tuh satu koper khusus tuh penuh kain-kain, tapi nggak hanya batik aja gitu ya. Tapi saya juga pernah bikin pameran batik di sini. Kemudian saya koleksi batik, koleksi ikat dan lain sebagainya, dan itu mungkin termasuk dalam decoding untuk Trend Forecast saya. Terus dari mana ya? Saya sebenarnya tuh industrial designer saya tuh ya. Jadi saya kalau di Indonesia dulu pernah bekerja di Panasonic, kemudian kalau di Jerman saya dulu pernah mendesain untuk Adidas, untuk electric microscope buat buat yang di Jena itu apa namanya? Jadi lupa, ada perusahaan di situ, ada buat Sennheiser, buat Siemens, Geräte dan sebagainya. Tapi Kak saya mungkin itu didorong, saya memang sebagai seorang industrial designer, kita memang hidup itu tidak putus dari yang namanya trend forecast gitu. Dan kemudian mungkin diawali waktu saya di Panasonic, itu saya selalu kena bagian untuk research seperti itu. Nah, kemudian di sini saya memang mulai mendalami trend forecast. Kebetulan saya suka ngelihat nih pameran-pameran internasional. Nah, saya lihat kalau Indonesia itu datang ke sini barang-barangnya pengrajin Indonesia, UKM Indonesia itu selalu daerahnya tuh yang khasian lah gitu, dan barang-barangnya juga saya pikir sayang sekali masuk ke daerah-daerah yang murah dan akhirnya nanti ditawar-tawar orang. Tapi suatu ketika tapi kita terus masuk ke stand-stand besar. Wah, di situ produk-produknya keren-keren dan ternyata made in Indonesia. Why? Oh, ternyata pemiliknya adalah orang sini gitu ya, orang Eropa, jadi mereka desainer. Jadi saya pikir oh berarti bangsa kita nih kurang pengetahuan mengenai tren, mengenai desain dan lain sebagainya. Nah, di situ saya mulai menulis ya mengenai tren dan lain sebagainya. Di antaranya saya pernah menulis untuk majalah sorotan buat Econit di antaranya.
Kemudian saya ditarik, memang karena saya sering menulis mengenai tren itu di mana-mana ya, terus saya ditarik oleh alma mater saya ITB, tapi bukan jurusan saya. Saya dulu lulusan desain produk ITB, tapi saya ditarik ada program MBA, namanya MBA CCE, jadi S2 ya. Itu adalah Creative and Cultural Entrepreneurship. Nah di situ saya ditarik untuk mengajar jadi dosen tamu dan jadi saya bukan dosen bukan dosen tetap karena saya memang sebenarnya basis saya ingin menjadi praktisi, saya tidak ingin menjadi pengajar awalnya, tapi ya senang juga ternyata mengajar itu menyenangkan sekali karena interaksinya dua arah ya. Oke, dari situ nah terus kemudian saya berkenalan ternyata ada sebuah agensi yang ownernya masuk ke kelas saya di Bandung. Pada waktu itu saya tuh biasanya selalu online ngajarnya ya karena saya di situ. Tapi orang menganggap ya memang Indonesia ini nggak tahu trend forecasting, jadi harus dibikinin kelasnya nih Mbak Isi. Jadi saya ngajar sekali seminggu online. Waktu itu urusannya masih Skype, FaceTime, whatever yang masih bisa ya. Belum ada Zoom waktu itu. Kemudian tapi setiap tahun kalau saya balik ke Indonesia dibikinin kelas. Jadi ada beberapa angkatan yang ikut kuliah umum saya di ITB. Jadi dari situ masuklah seorang dulu aktivis desain dan budaya Indonesia namanya almarhum Irfan Nukman. Beliau yang mengajak saya, Mbak Isti, mau nggak jadi expert kita buat bikin trend forecasting karena biasanya kita beli. Nah, kalau beli itu, terus mereka jabarkan untuk Indonesia gitu. Beli itu kan satu buku, misalnya yang Peklas itu harganya sekitar 10.000 euro. Nah, gitu. Terus kita bikinlah, Mbak Isti menjadi expert kita, boleh enggak? Ya boleh aja, terus dibikin dengan harga murah. Nah, dari perjalanan itu kemudian buku-buku saya diadopsi oleh Bekraf. Waktu Bekraf muncul, kemudian mereka juga perlu program trend forecasting, dan saya dan teman-teman yang melaksanakan di mana saya menjadi konseptornya, gitu ya. Jadi saya yang menulis, research dasarnya dari saya, kemudian saya juga yang menulis, dan kemudian turut membantu eksekusi karena bukunya itu kan kalau setiap kita launch, ada satu buku utama, di mana itu adalah konsep tren, kemudian diterjemahkan dalam fashion, product design, interior design, textile, gitu. Itu yang baru itu. Fashionnya dua sih, fashion yang ready to wear dan modest fashion yang menggunakan hijab. Ya gitu cerita saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Silakan Mbak Prasti. Maaf nih saya kepanjangan. Menarik kok Mbak Isti, menarik. Silakan Ibu Prasti Pamorius, silakan. Prasti Pamarius, susah ya namanya. Prasti Pamarius, oh ya. Pamarius. Mohon dimaafkan. Silakan. Jadi kalau ditanya tentang kenapa saya suka kebudayaan, memang pada awalnya memang saya suka, passion saya memang kebudayaan. Jadi waktu masih kuliah di sini, saya tergabung di PPI waktu itu, terus kita sering bikin kebudayaan. Saya tuh orangnya nggak suka konflik gitu ya, nggak suka yang ribet-ribet. Jadi kalau kebudayaan kan kita menampilkan sesuatu keindahan. Jadi kita diplomasinya dengan keindahan, tentang nyaman. Jadi semua orang yang nonton juga nyaman gitu. Dan kami berusaha untuk menebarkan bahwa Indonesia tuh seperti ini loh. Indonesia indah, kita toleransi, kita itu saling ramah tamah, dan itu memang kita tonjolkan selalu gitu ya apalagi di sekarang ini lagi maraknya banyak berita-berita bahwa ada banyak keributan di Indonesia misalnya kayak gitu, dan kita berusaha untuk menutupi itu dengan menunjukkan kalau enggak kok Indonesia tuh seperti ini dengan keindahan-keindahannya waktu itu tentang kenapa wayang orang. Jadi waktu itu karena saya waktu lagi hamil, tadi saya sudah ceritakan. Jadi memang dari dulu memang tertarik dengan wayang, kemudian nonton di YouTube, dan kemudian pengen banget nonton wayang orang di Indonesia. Nah tapi ternyata dari situ saya mengetahui bahwa kesenian ini ternyata sudah hampir punah gitu. Yang tadinya banyak, sekarang sulit sekali mencari komunitas-komunitas tersebut ini. Kemudian waktu itu saya di Indonesia pulang lagi liburan, pulang ke Jakarta, nonton di Barata waktu itu. Kan itu masih ada ya yang orang Barata di Senen. Nah, di situ saya terpukau sih. Saya ngeliat, wow ini keren banget dengan gemerlapnya kostum-kostumnya mereka, dengan indahnya nyanyiannya mereka, dan syarat-syaratnya kan banyak di dalam lakon-lakon itu. Maksudnya pesan-pesan yang mau akan disampaikan.
Nah, waktu itu kita akhirnya kita mulai berpikir, kita mulai saling diskusi bagaimana kita mengemas ini supaya bisa diterima di Jerman. Waktu itu sulit karena kita mempertahankan bahwa yang orang itu ya pakai bahasa Jawa, jadi nggak bisa ditranslate gitu. Jadi harus orang pemain itu harus, jadi kita mau tetap menjaga keaslian kebudayaan itu tanpa banyak merubah. Akhirnya kita setelah diskusi panjang, kita akhirnya memutuskan untuk membuat menjadi narator. Jadi dalangnya diganti sama narator. Nah itu sebenarnya itu. Dan waktu itu kita bagaimana caranya supaya diterima oleh di Jerman. Waktu itu kita bikin pagelaran di Jakarta. Waktu itu kita sebagai uji coba ya. Di situ kita mengundang 25 WNA Jerman untuk memberikan kritik dan saran. Kemudian masuk, terus kita olah lagi. Kemudian kita bikin seminar interaktif. Jadi kita membawa 4 pemain dari Indonesia untuk menjelaskan apa sih itu wayang orang dari satu kota ke kota yang lain. Kemudian pagelaran. Nah kalau ditanya gimana bisanya, mungkin yang selalu saya pegang itu adalah saya harus punya prioritas ya Mas ya, maksudnya semua. Jadi prioritas itu penting. Jadi prioritas dan komitmen tentunya. Kalau misalnya kita ada prioritas, terus kita tahu apa yang paling penting buat hidup kita. Karena waktu itu kan sesuatu harga yang sangat berharga ya, tidak bisa kembali lagi. Kemudian kalau kita menyukai sesuatu dengan penuh hati yang dalam, pasti komitmennya juga kuat, gitu. Kemauannya pasti akan kuat. Dan tentunya ya tidak bisa dipungkiri bahwa support suami saya atau pasangan saya juga diperlukan, karena seperti yang semua udah tahu kalau di sini kan semua kerjain sendiri ya, gitu, sampai jaga anak. Nah itu tuh harus tentunya. Kalau suami saya nggak support juga bakalan susah banget gitu loh, dengan segitu banyak kegiatan yang saya punya. Saya tuh banyak pengennya gitu loh. Jadi banyak pengennya, jadi suami saya harus ikutan mau bekerja sama dengan kita. Jadi itu intinya sih Mas. Jadi paling nggak prioritas, komitmen, apa yang penting sebenarnya buat hidup saya. Nah itu yang saya jalan. Itu aja sih sebenarnya. Suaranya Mbak Nina nggak? Pipa, matiin. Mbak Nina unmute. Sayur. Ya Mbak Nina, mohon dilanjut. Suaranya belum keluar. Suaranya Mbak Nina. Mungkin ininya headsetnya mungkin baterainya habis. Oke, siap. Masih belum kedengeran Mbak Nina? Suaranya masih belum keluar. Mungkin saya bantu dulu. Tadi ada Bang Pangki ya yang mau. Ya, Bang Pangki dulu. Iya, padahal nggak di unmute kok itu. Kok nggak ada keluar suaranya? Silakan Bang Pangki. Ya, terima kasih Mas dan rekan-rekan PAJ. Saya ada pertanyaan untuk Mbak Isti mengenai trend forecast. Apakah sudah ada implementasinya di bidang kultur kuliner itu di Indonesia juga sangat berpengaruh ya. Saya ingin menanyakan apakah ada trend forecast untuk post pandemic di bidang kuliner di Indonesia, seperti istilahnya kan sekarang ada smart food ya. Jadi di Indonesia kan terkenal gorengan-gorengan, tapi kan itu juga menimbulkan dampak atau isu di kesehatannya. Itu aja Mbak Isti. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Mas Pangki. Jadi sebenarnya trend forecast itu kan menyeluruh ya ke semuanya, ke semua hal. Jadi nggak cuman ke ini aja. Kebetulan yang dibukukan baru itu yang karena kan klien kita pemerintah ya. Untuk disebarkan secara nasional, request-nya baru sampai begitu ya, bidang kreatif itu. Tapi sebenarnya untuk makanan tuh Indonesia kan ini banget ya, besar sekali. Nah kita sebenarnya waktu tahun kemarin itu kita juga sering membuat webinar, jadi diantaranya juga urusannya dengan food. Jadi kita juga ada ini di belakang ini simbolnya adalah Mayantara, itu adalah virtual design design week ya. Itu yang lumayan alhamdulillah dibuka oleh 2 menteri, yaitu Pak Teten Mas Duki dan Menteri Parekraf pada saat itu Pak Wisnu Tama.
apa namanya, itu kita ada beberapa bicara mengenai trend foods dan packaging dan lain sebagainya. Nah, untuk pandemi kemarin di Indonesia mungkin ada beberapa solusi ya. Jadi mungkin banyak juga orang yang kehilangan pekerjaannya, kemudian kembali ke kuliner. Nah, itu juga mungkin ada beberapa yang tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa mungkin kuliner-kuliner yang lokality jadi semakin tinggi ininya ya, peminatnya. Kemudian juga mungkin Indonesia juga menapak beberapa fresh food menjadi yang punya restoran ya, dia menjual dalam frozen itunya gitu ya, gitu. Dan kemudian lunch pack dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa sih untuk kulineri sebenarnya yang sangat bagus untuk mungkin tidak hanya pada saat untuk survival dalam pandemi itu, tapi untuk strive ya, untuk berkembang lagi di masa yang mendatang. Itu akan menjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan untuk industri kuliner kita di Indonesia. Ya, terima kasih Mbak. Masih belum kedengeran Mbak Nina? Ini secara ofisial teman-teman acaranya sampai jam 17 waktu Indonesia ya, karena di Indonesia ini waktunya berbuka puasa. Terus Mbak Nina itu udah ingin izin pamit untuk jam 5 karena ada acara. Tapi kita bisa buka, kita ngobrol santai ya. Saya lanjutin untuk selanjutnya kalau yang masih mau ngobrol-ngobrol. Nah ini Mbak Nina. Halo? Iya Bang, ya, ini saya jadi pindah ke tempatnya Mas Aam nih. Mbak Aam nih. Oke, monggo Mbak, monggo. Oke, tadi iya ketahuan jadinya ya satu rumah. Iya, tadi Bu Ambar minta waktu 1 menit untuk berbagi pengalaman tadi ya, Bu Ambar. Silahkan Bu Ambar untuk berbagi pengalamannya sekali lagi. Jadi saya agak maaf ya, tadi saya agak gugup, sekarang udah mulai santai. Jadi saya ada cerita yang antara menarik, miris, bikin sedih, tapi juga bangga gitu ya. Jadi ada seorang ibu di Frankfurt atau by Frankfurt, Ibu Annegret Hake. Saya juga diperkenalkan lewat Mbak Yanti Syukur ya, dari Merpati EVAU juga. Jadi ada cerita, beliau itu udah 90 tahun lebih, 97 tahun kalau nggak salah ingat. Jadi beliau sudah belajar batik sekitar dari tahun 77, udah 40 tahun lebih, koleksi, belajar, nulis buku, dan cinta banget sama batik. Jadi beliau ini kan sudah sepuh, sedang merawat batik itu kan perlu ya, nggak hanya di lemari, udah ditutup, selesai. Jadi beliau sudah sepuh, nggak ada yang bisa merawat, akhirnya beliau menyerahkan koleksi batiknya, batik yang udah ratusan kain itu, ke Museum Dresden. Di satu sisi miris ya, kenapa? Kita punya KJRI, kita punya KBRI, dan pasti ada bidang budaya. Kenapa mereka nggak mau, bukan masalah nggak mau ya, tapi mungkin sayang banget ya, orang Jerman yang kecintaannya sama wastra, yang koleksinya ratusan kain, sudah puluhan tahun eksis di dunia wastra, khususnya perbatikan, menyerahkan, itu kan harta karun Indonesia gitu ya, yang udah puluhan tahun batik lawasan tahu ya harganya berapa, tapi bukan karena masalah harga, tapi dibalik cerita wastra itu, diserahkan ke Museum Jerman. Museum Jerman itu merawat gitu ya. Itu salah satu hal yang bikin saya, jiwa nasionalisme saya, walaupun saya nggak WNI, itu lebih, wow, dia menjadi inspirasi saya gitu ya. Dia yang orang Jerman udah sepuh, cinta banget sama batik. Dan kita kadang-kadang orang Indonesia yang hidup, yang hidup dengan batik, dengan wastra lainnya ya, kadang-kadang kita suka cuek gitu ya. Oke, saya cuma pengen cerita, banyak orang asing lebih menghargai budaya kita gitu loh. Itu yang seperti mengilik saya untuk apa ya? Kenapa nggak kita sih? Kita mulai dari diri kita ya. Ya, jadi saya mengatakan kalau buat teman-teman, kalau bisa beli batik tulis, atau pakai adopsi batik tulis atau batik cap, dan kalau bisa langsung ke pengrajin, mereka tuh akan seneng banget deh. Kalau bisa langsung, karena kita bisa lihat cara mereka kerja gitu ya.
Itu sebenarnya saya cuma mau sekedar share cerita aja. Itu satu hal, Ibu Annegret Hake yang sepuh itu bikin inspirasi saya untuk semakin semangat mempromosikan wastra di Jerman atau di Eropa. Makasih Mbak Nina atas waktunya. Terima kasih sekali Ibu Ambar, dan sama Bu Ambar di sini tuh terutama di birokrat ya, kami juga sudah ditekankan setiap hari Jumat tuh kita memakai batik. Gitu. Ada juga yang Selasa Jumat, tapi kalau ada juga yang Jumat. Terima kasih sekali Ibu Ambar. Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini sementara saya tutup, tapi setelah saya tutup nanti diskusi bisa dilanjutkan kembali ya oleh Bapak Ronald. Sekali lagi terima kasih 3 narasumber kita yang sangat menarik dan super sekali ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan para sahabat semuanya yang telah mengikuti dan mendukung terlaksananya acara ini yang sangat menarik sekali. Semoga dengan adanya acara ini kita dapat memetik pelajaran dari perjuangan dan pengalaman Kartini diaspora di Jerman dan serikandi-serikandi kita yang berada di Jerman yang multi talenta, yang untuk menambah semangat kita dalam berusaha berjuang, terutama dalam masa pandemi ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Dan tentunya sekali lagi terima kasih 3 narasumber kita. Kami dari penyelenggara tim Perhimpunan Alumni Jerman, terutama dari Waka 3, Bapak Ronald, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.